Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah wa nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyatin wa ala alihi syekhuna khususan ya pada sultan asyhadu qadir bin sunnah subhanallah sallallahu alaihi wa sallam bainal banjari wa murabbihin syekhina sayyidina bin sallallahu alaihi syekhina Ahmad Jawdiyan wa ibn syekhina Ahmad Rafi ibn Iman bin syekhina Alhamdulillah khususan pada syekh Rahman Al-Rahman khususan yang Allah abah kita nama kita ayah kita nenek kita dan kita sama kita bini kita anak kita orang-orang yang kita berkata kita kita kirimkan surah Fatihah kepada mereka sampai ke Ya Allah ya Allah mustaqim sallallahu mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa sallam وحبيبنا وشفيعنا وفخرنا وبركتنا ومولانا محمد الأمين بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات عند الله تعالى صلاة الصبح يوم الجمعة في الجماعة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله kita bersama-sama dikumpulkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajlis ilmu. Di tempat ini mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dengan kita sadar dan dosa kesalahan kita yang banyaknya. Mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala dan kita dalam lindungan Allah sampai akhir hayat kita husnul khatimah dan kita hidup daiman mati daiman sempurna daiman masuk surga dengan Rasulullah khairul anam amin ya rabbal alamin. masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Ada orang Batak pernah mengatakan hebatnya sembahyang berjamaah. Hebatnya itu apa dari sini? Lalu baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu kota dalam sebuah surga. Nah, di situ di dalam surga itu ada sebuah kota yang paling indah. Allah ciptakan kota itu, nama kota itu adalah Madinatul Jalal. Jadi ada kota di dalam surga, nama kota itu Madinatul Jalal. Madinatul Jalal dan padanya mahligai. Allah mengumumkan pulang mahligai indah, mahligai azimah itu yang besar padanya. Jadi mahligai dibangunkan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan namanya itu adalah Baitur Rahmah. Di mahligai itu. Dan satu mahligai itu Allah ciptakan pulang 4.000 sarir panjang. Jadi 4.000 sarir berarti itu 4.000 kamar. Di surga ada sebuah kota namanya kota Madinatul Jalal. Di dalam kota Madinatul Jalal itu ada rumah-rumah berbaris indah mahligai namanya Baitur Rahmah. Setiap Baitur Rahmah itu punya kamar 1.000 kamar. 1.000 kamar. Dan
Dari 1000 kamar itu Allah kasih ulang 1000 ranjang. Nah, dari 1000 ranjang itu Allah kasih 1000. Nah, ini Allah karim. Hurul ain Allah kasih ulang bidadari padanya. Dan tiada melihat oleh mata, tiada mendengar oleh telinga, tiada terlintas oleh hati. Maksudnya kabungasan bidadari itu kadang pernah terlihat oleh mata, kadang pernah terlihat dalam hati dia kayak apa bungasnya bidadari itu. Lalu sahabat bertakut tadi, nah sembah seorang sahabat ya Rasulullah, bagi siapakah itu yang kota di dalam surga tadi yang indah manakah, yang sudah ditunggu oleh bidadari? Lalu baginda kita Rasul bersabda, itu diperuntukkan bagi orang sembahyang berjamaah 5 waktu. Nah, tempat artian kalau tunggulnya 5 waktu berjamaah. Jadi 5 waktu ini diwajibkan, pada hakikatnya adalah Allah sudah mempersiapkan hadiahnya. Hadiah tidak kepalang tanggung, hadiahnya 1000 kamar Allah. Yang 11.000 orang bibiniannya bisa ketingkau besokan. Tapi perlu dia perhatikanlah dalam riwayat makanya pasal ibu-ibu itu menggilir bisa pada letapihan lagi sini. Dalam riwayat diceritakan biar di dalam surga itu seorang laki-laki diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala 100 kali kekuatan ahli dunia. Bila biar misalnya di dunia ini kawan sama lama 3 kali, dan kawan 300 kali, itu umat ini maka itu. Nah, saking Allah hendak memberikan kenikmatan. Jadi ujar sidin ini dipersiapkan untuk orang yang sembahyang 5 waktu Allah. Jadi betapa beruntungnya mereka yang senantiasa istiqamah. Makanya syaitan kehendak istiqamah sembahyang 5 waktu. Sembahyang yang kedua adalah barang siapa menjaga sembahyang 5 waktu, maka sembahyang 5 waktu ini kembali akan menjaga biang di ketika melintasi Shiratal Mustaqim. Jembatan yang dibikin dalam riwayat panjangnya itu tengah 2000 tahun perjalanan. Jembatan itu, amun biar melihat jembatan itu ada menaik, ada mendatar, ada menurun. Kita kalau jembatan itu, menaik 500 tahun, mendatar 500 tahun, menurun 500 tahun. Biang di atas jembatan itu tengah 2000 tahun. Jadi orang yang menjaga sembahyang ketika melintasi jembatan ini maka akan dijaga oleh sembahyang itu sendiri. 2. Semakin biang tepat waktu menjaga, semakin cepat maka semakin cepat yang melintas. Maksudnya di orang ajar biar sembahyang itu cepat banget melintaskan bangkil khatib bagaikan kilat menyambar. Bilanya di jam 2 zuhur tegali, jam 3 lambat 2 pertolongannya datang. Berjalannya kada kawan laju. Ya, kalau kada digas bunyinya dia nyari lagunya kada. Oh, memutar dah. Baku pos jebol nang di belakang bukahan. Bunyinya hanya nyari. Itu kan ada kisah dia. Kisah mobil ambulan membawa mayat
ada tadi. Jadi membawa lucu betul. Jadi kisah ini kalau belum mengisahkan ini kisah nyata. Jadi membawa mayat dia. Hadang keluarga. Setengah anak menyekolah mulai benjarnya biasa sembahyangkan. Dan meninggalnya ini siang. Jam 11 meninggal. Jadi disembahyangkan di basah. Rencana hendak dibawa kawal sungai. Nah mobilnya ini lucu, bunyinya aja nyaring lajunya ada. Jadi yang sama orang tuh bagi saya motor ambulannya ini Tuhan. Nah, hanya bila jarak jauh itu tolong mencari mobil teman. Nampak bagus sedikit. Mulai Banjar sampai daerah Pulau Pinang jam 8:30 malam. Lapar, gurunya lapar, berdua ini lapar juga, supirnya lapar juga, makanan dulunya. Kita makanan dulunya lapar juga. Ditinggal mayat serangan ini bulan itu. Nah itu kesalahan bagiannya waktu itu mayat jangan dibawa ke malam itu. Duduk katanya di kursi oleh kata-kata ya. Ya haus juga dan yang sebut mobilnya kayak ditang mengiringi. Ya nanti di malam makan juga di situ. Sama malamnya datang alhasil tadi guru makan berdua di belakang seperti itu berempat aja bantu makanan jam 9 ke mana berbuat tanya supir berbuat guru berbuat pas nak berdua anak berbuat ke belakang keluar pulang guru-gurunya guru aja mayatnya Bali Bali kemana? Bali ada guru tadi di keranda ini kena kali dekat kami menghujur di belakang di sini ada mungkin gigi guru di hati jadi kaca jadi kujuran astagfirullahaladzim hari ini aku tak biasa jadi guru jangan takutan nikah jangan tegak pada kota-kota di sini cuman kau waniakan orang yang diharap sih gitu aja angkat di segala bapak angkat jangan kanan dan itu beralih singkat kalau awak tadi di sini dan beralih ke situ tapi nama dulu ini bergetar juga angkat di sini ngarang guru menyuruh katanya saya kok dari baru, saya kok berarti muridnya sangkut diangkat dong ngerandul anak guranya kata kawan kedua mungkin ada ketiga nah ini guru tanpa aku juga ya lalu gurunya sini lucu juga sini tempat angkutan juga ada supir lah nah ada supir jangan isi supir di sini bantu anak berdua aku supir tugas suruh menyupir aja lu aja apa ya jadi guru iya tetap sama aku ya aku berkisah sih aku bisa membaca bulan itu kan harapan kan hilang panjang aku di sini baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu yang kedua itu lucu juga kami pak guru dapat dibaca tasaraikan aja sinambi kenapa guru aja jadi nanti nang sekot tadi kalau wala sadar kalau guru kalau wala nggak ada apa bacanya hanya membaca kalau Allah sama hilang juga
guru ibas sambat nama sambungannya sarai kamu aja di situ. Angkat nekot karena hafalnya jadi angkat anda ditutup berbuat baik guru turun pada terdapat sekat muka kalinya nang di muka guru tadi turunan juga karena guru pak kanjel berempat di muka kami tak utan sampai di sini tujuan benarnya pengajar dapat punya supir kemudian dia kubur di dua teman dan tahun lagi nampaknya burung aku sampai di tempat dahulu itu kan desanya ingatlah biar waktu zaman alim syukur itu kan sih belajaran alim syukur guru gabin guru fitri adanya guru mugarab tujuh batu ada waktu di akhirat kisah kawan mulut ada orang jengkau kanan dahulu itu ditimpa ada bunyi ada guru zaman dulu tuh ditimpa masih tak leher lapas ada juga ditimpa ya Allah peluru itu bersusun di paut sini itu jengkau mana ada orang jengkaunya. Jadi dulu Kapoldanya namanya Kapolda zaman Sanusi apa ya? Zaman kan kalau guru ini tangan kanan yang kemarin syukur sih. Jadi ada teman si jengkel paling jengkel waktu itu nanti kelayan orang tuh jengkel dan ada timbang bersusun di luar kan mati. Aku tanam orang ayam dia buka hanya sampaikan alim syukur belajar itu apa ditimpa ke air sudah emangnya ini nakalannya tapi kadang mati ulun mengisahkan buruan saudara yang mengisahkan jadi alim sempurna adalah ditimpa kawannya penyampaian peluru masuk kamarnya kadang mati orangnya masih lagi anak-anak tapi kadang mau mati pembacaan lain kalau ilmu orang yang nampakkan anak-anak tapi kadang mau mati peluru ada lagi 530-an masuk ke awalnya hari ini dicegah bagian datang jamaah alim syukur guru fitri dan guru gabin 3 KR jadi guru alim itu pakai bajunya sang guru sibit terus lanyak hilang selanjutnya meninggal tadi kata mau mati lagi saking takutnya hanya bahan itu banyak guru-guru itu luar biasa saktinya diberi Tuhan kemuliaan karena zaman bahan itu luar biasa guru sapukul kayak pakai sasaran ketika murid di majelis ada orang menilai pakai parang penyembelihan tuh nah cuma sih melihat di bayangan aja di lampu di bawah teman ada bayangan orang tuh aku melihat bayangan besokok presidennya yang sidir tadi melawan Tuhan meminta bahan tak berarti sedikit betak genap orangnya tuh kayak makan tuh jadi kadang-kadang kayak gini patung jangan yang guru pindah sini tuh lagi sini tingkat kayak ayo balik sini boleh hanya orang tadi sadar jadi bahari itu ilmu yang digunakan tadi oleh para kiai kita untuk menyelamatkan umat karena hakim penjagawan kita menyelamatkan umat tadi membimbing umat
Nah jadi ujar sidin ini kembali, bilanya kita tadi kawan istiqamah sembahyang kita 5 waktu, bibinian karena lakian ke depan istana mewah. Dan kalau bibinian 1000 bidadari itu menjadi pelayannya, dan dia yang paling cantik daripada 1000 itu. Ini riwayat yang digambarkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Lalu ujar sidin dari sembahyang jamaah itu yang paling Allah Ta'ala senang sembahyang di mana? Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalus salawati 'inda Allahi ta'ala salatu subhi wal jum'ati fil jamaah. Ujar baginda kita Rasul paling afdal dari sembahyang 5 waktu di sisi Allah Ta'ala adalah sembahyang subuh. Sembahyang subuh itu paling disebut Allah subuh apa? Subuh yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Maka di situ duduknya adalah yang terlebih muakkad. Terlebih muakkad dari subuh Jumat. Sepaling senang Allah. Dalam riwayat barang siapa yang sembahyang subuh Jumat berjamaah maka menangislah syaitan. Iblis menangis, syaitan menangis. Kenapa syaitan menangis? Bilanya subuh Jumat itu. Karena di situ ada ayat sajadah. Ada ayat sajadah. Di ayat sajadah itu tentang syaitan itu bertangisan sidin, menangis syaitan. Karena di ayat sajadah itu kita ada sujud. Nah, kita sujud di situ. Itu yang membuat syaitan kada sanggup lagi. Sujud sajadah. Ketika kalimat ada apa? Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukira kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Nah ketika sujudan pada taat itu maka syaitan menangis menjadi iblis bumarnya. Aku dahulu kadang mau sujud kepada Allah. Hamba-hamba Allah hanya mendengar kalimat sujud tasbih ini maka tersungkur sujud mereka. Itu yang membuat tadi iblis dimenangis, syaitan dimenangis. Mereka sujud kepada Tuhannya, memuji kepada Tuhannya, dan mereka wahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Ujar iblis, aku sombong dahulu. Seandainya kada sombong, aku pasti akan selamanya di dalam surganya Allah. Sombong yang membuat aku menjadi dikeluarkan dari surga. Dia tahu. Hanya jadi ulun, andai iblis itu kada sombong lah, maka iblisnya itu tadi menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah. Sombong tadi. Karena Allah sayang banget lawan iblisnya sebenarnya. Sayang banget Tuhan. Ilmu itu dituyuk Allah Ta'ala namanya. Jadi malaikat itu berguru lawan sidin. Arabnya waktu sidin beku jadi malaikat itu adalah itu Ajajil dan Arab sidin. Jibril dia murid sidin. Jibril, Mikail, Israfil murid Ajajil. Tapi nya sombong. Lalu ingat tadi dikeluarkan dari surga. Tapi ini pernah bertaubat dari iblis. Seandainya bertaubat selamat kita boleh. Ada kali itu dalam hidup
Iblis itu pernah hendak bertaubat, datang dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya Musa, dan Iblis nampak aja Nabi Musa biar datang lawan Allah. Biar nama-nama Allah Ta'ala. Mun seandainya aku ini naga taubat diterima umahimungnya biar Nabi Musa ini kini padahkan Allah Ta'ala karena orang bermandir nama Tuhan, padahal Allah memutuskan diterima taubat dia. Maka ketika bertemu ya Allah, Iblis datang kepada Allah. Ini Iblis itu sikapnya anak buahnya itu karena setan. Nang kader bermatian itu Iblis itu ya, setan bisa mati. Nang kader bermatian itu cuma Iblis. Kayak kita manusia bisa bermatian mereka. Nang kader mati itu Nabi Khidir, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Ilyas, kader bermatian tadi. Manusia matian, tapi dia beranak pinak. Bila lahir satu anak manusia, maka lahir 10 anak setan. Jadi setan banyak banget lahir ini. Seikut anak manusia aja lahir, untuk jasih hadas al-banna. Bila lahir seorang anak manusia, maka lahir mengiringi 10 anak setan. Makanya ketika bayi yang baru lahir capati dipikuti, diangkat, diazankan dan diikamahkan. Azan sebelah kanan, karena kamat sebelah kiri. Kalau lalakian menyambutnya, kalau bebinian kamat keduanya, kanan kamat, kiri kamat. Jadi kada bukan lalakian menyambut. Yang penting jangan berdebat, karena terdahulu setan membisiki di telinga. Bila terdahulu setan membisiki, kena nalik. Ajana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ujnil Hasan Husain hina waladatu Fatimah. Azan Rasulullah telinga kanan amat kiri untuk apa tadi ketika lahirnya Hasan Husain oleh Fatimah dilahirkan. Jadi supaya terdahulu bisikan-bisikan lafaz dalalah daripada karena bisikan syaitan. Karena bila terdahulu bisikan syaitan, karena anak ini hari dididik, karena dicilingi menciling juga. Hendak kita kibit terdahulunya mengibit, hendak kita sipak-sipaknya kedulu. Karena terdahulu bisikan syaitan. Makanya bila bayi baru lahir itu sudah bersih, cepat diazan di kampung. Bibinian kan jangan menunggu lalakian. Kamatakan dulu kiri kanan. Ini balik ngaran siapa ngaran pepeng. Jangan terdahulu setan memberi ngaran. Hanya orang bahari Allah sampai bukit Allah. Jadi sudah tenang langsung memberi ngaran. Detik itu juga. Makanya orang bahari banyak Allah ngaran. Ada beri persiapan, apa beri klip. Nah, ini kan ada persiapan, kayaknya hanya diresmikan. Jadi memberi ngaran sama abahnya paling afdal, kayaknya guru merasmiakan aja lagi. Maka menangislah tadi syaitan ketika orang sujud. Ayat menyuruh sujud nanti hari Jumat. Itu kan riwayatnya, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Dan orang-orang yang beriman, ketika mereka tadi mendengar ayat-ayat itu, mereka tersungkur, kharru sujada, mereka tersungkur sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dan memuji Tuhannya. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Hanya kalimat itu membuat syaitan iblis terima nangisan.
Hanya bila dia tadi sujud, awas tuh. Ketika bila imam sujud, kita umpan dia sujud, nah itu menanisakan setan. Maka jadilah setiap subuh Jumat yang dibaca adalah as-sajadah. Karena ini kebiasaan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang kadang paham sembahyang sajadah ini kisah belah. Jadi bagiannya tulakan kepada licin sehingga masjid daerah kayak Gunung Mangkor itu ada langgam singgahan bagiannya yang di situ sembahyang pas bagiannya kan bagian itu karena bacaan malam Jumat di masjid bumi bersujud itu biasanya diadakan tuh oleh bupati tenang Jairullah. Nah itu jadi belikan bagiannya tenang ada langgar sembahyang bagiannya ngarang subuhan betul ngarang pakaian ustaz berataan bagiannya nih suruh jadi imam hantam bagiannya ayat sejadah nih. Rupanya di kampung tuh jarang ayat sejadah. Pas guru sujud langsung wahum la yastakbirun Allah ditakbir sampai orang kampung subhanallah. Maksudnya tertinggal rokok lawan tidak subhanallah gitu. Gurunya jenang managor alhamdulillah dikiranya masih pada orang sujud saja dikira orang sujud saja orang lagi mau patinya subhanallah subhanallah ya Allah tonton kenapa dia harus ditagur tadi. Belum kami kadang tahu ayatnya dijelaskan itu sujud sajadah yang Jumat afdal. Belum kadang tahu jalannya ini di teori. Jadi lo tertakur ini maaf tadi. Jadi kalimat tadi di sini adalah ketika kita sujud maka menangisan setan karena melihat sujudnya para makhluk Allah Subhanahu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kita sembahyang itu bila kita mengangkat takbir, nah kita memuliakan Allah Taala. Kita rokok, kita memuliakan Allah Taala. Kita pun tidak, nah memuliakan Allah Taala. Nah kita sujud. Di sini tadi kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan kita. Bahkan dahi kita tinggi derajatnya kita sejajarkan dengan tapak batis. Jadi kita merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah ini supaya kita mendapatkan sifat tawadhu. Tawadhu itu pengertiannya adalah rendahkan diri kamu serendah-rendahnya. Jadi bila ada orang yang merendahkan kamu, kamu ada tersinggung lagi. Hinakan diri kamu sehina-hinanya, lalu bila orang menghina kamu ada lagi tersinggung. Atau kalimat lain gini, bungulkan diri kamu sebungul-bungulnya sehingga bila orang menyambati kamu bungul, kamu ada tersinggung lagi. Nah berarti kamu sudah tawadhu. Bungul jangan tertawa aja itu bagus. Tapi bila dia yang bertawa bungul, kada tahu lawan apa lagi. Nah berarti ada harap lagi. Jadi bila orang merendahkan dia kada tersinggung lagi karena kita duduk di tempat paling rendah sudah. Kan pernah masuk Umar bin Khattab masuk ke masjid masuk. Jemaat masjid kan ada belambung. Jarang ada lampu. Tersimak
di surang guring nih sangit yang nangguringnya bunga kayak kamu ya. Jadi jawaban ada itu narai tahu saya lagi ajudan sini sangit. Nah minta apa tadi itu apa berikan kalau bahasa kita beri pelajaran jangan jauhan nyebetak benar ya tadi bungul kayak kada coba itu narai kalinya betakon aja. Pada umat tuh tajuknya minta ampun, jengkaunya minta ampun. Umar tuh nanti lewat di gang dengan ampiran misalnya di jalan ini, bila ada syaitan berpas-pasan belaidannya langsung syaitan buka. Ada yang sampai tak kantong buka bila melihat Umar. Tapi Umar disambat orang umur kurehingnya, nah gitu. Jadi jangan kita ada sifat rasa punya, rasa memiliki, rasa harap. Kayaknya kita ada sombong, rasa apa ilmunya kan, rasa penyugihnya kan. Bila dihina orang sedikit lalu jam orang kabulung kada tahu yang kenapa. Maka lu kumulkanlah diri kamu sekumul-kumulnya sehingga bila orang menyambatikan kumul dikatakan tersinggung lagi mantap. Mungol ya, dasar mungol juga. Alhamdulillah ini tadi memandangkan akan tempat sebenarnya diri itu. Kan diri kita ini empat asalnya. Diri kita ini asalnya mungol, datang ilmu mulia, hina datang kuat, lemah datang kuat, hina datang mulia. Karena kita miskin datang harta, ya nak kita sugih, nak sugih Allah, nak kuat Allah, nak mulia Allah, nak berilmu Allah Ta'ala. Nah itu adalah pakaian Tuhan. Ada kita yang di situ kita kada berilmu, kita miskin, ya. Nak kayak apa aja sugihnya waktu orang lahir pas tadi lanjang, sepenting kain ada. Kenapa? Adalah orang lahir langsung bersilawar, adalah orang lahir langsung berbaju. Ada ayat pernah kejadian ada orang lahir langsung berjilbab, maharnya ya pakisahnya tuh. Sekali diteliti keluar hanya salawar mamanya baru tapancol ya. Hanya berikut di kepala anak-anak ya Allah. Dikira begini jilbab guru kalau aku di kampung lahir langsung berjilbab. Hanya makanya kisah lain itu sama Marco yang berdarah berjilbab. Jadi dikira berjilbab ampun sekampungan. Jadi di ketika kita lahir kita tidak punya apapun. Lalu bila nyampian pertemuan bayi lahir, bayi itu bila lahir rata-rata tangannya menggenggam. Jarang tangannya itu tadi bermukanya bergenggam. Maka pernah kalau kejadian ketika lahir kalung bidan hilang. Kalung bidan mencari kayaknya di tangan bayi itu. Nah, jenang kuitan belum lagi kenal jadi buket sudah. Hanya bergenggam, bergenggam. Maka bila bayi itu lahir bergenggam, tapi bila mati tangan kita berbuka. Karena banyak lahir bergenggam, ujarnya seakan-akan berkata usia menggenggam dunia dengan segala isinya, dikejar yang berbeda. Hanya semua anak supaya pemberian waktu lahir itu buka tangannya dengan membaca salamat. Nah, buka tangan si bayi ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, buka terus. Lalu sebelah kiri pelan buka. Tapi bila orang meninggal rata-rata tangannya menggenggam, membuka. Riwayatnya
saya siap melepaskan apa-apa yang aku punya. Nah, hanya orang waktu mati itu tangannya berubah. Nah, kada dibawanya apa-apa, HP kada dibawanya, duit kada dibawanya, kendaraannya, rumahnya kada dibawa. Selesai sudah. Apa namanya kain kapan? Lalu bila kita kawan tadilah malaikat ini untung ganar, apalagi bila nyepian tuh nah siapakah kawan duduk aja tadi kita ini sambil menghadap waktu. Jadi baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mansana salat subhi tadi berjemaah sudah duduk tadi tuntuk summa jalasa yazkurullah kalau dia duduk aja tadi di masjid tadi hatta tatlu as-samsu sampai ke matahari terbit karena lahu sitrun minan nar karena lahu sitrun minan nar maka baginya Allah kasih apa dikasih Tuhan tadi dinding sitrun itu dinding daripada api neraka dan sembahyang subuh yang itu akan menjadi dinding andai itu kita masuk neraka ini andai benar sekali ini pernah sembahyang Tuhan ada kawat api neraka itu menyentuh awaknya sampai kondisi kalimatnya wabariun minan dan dilepaskan daripada azab api neraka amun dilepaskan wajib surga begitu karena orang yang kada dilepaskan daripada api neraka berarti mafhum mukhalafannya dia dimasukkan ke dalam surganya Allah kan orang yang lepas sisa neraka berarti di surga dia duduk aja bila bisa sembahyang subuh kadang-kadang baca yasin membaca apa jam 6 dan 5 menit sedangkan kena matahari terbit aja 6 selagi 20 menit lagi kita mandangi 20 menit duduknya nah lagi 1 menit lagi itu sebesar bayangan lagi duduk aja baca zikir baca salawat baca istighfar mungkin hendak menambahi baca waqiah baca tadarat itu pas yang 6 misalnya lewat 25 beri lagi tapi bila pian sambung sembahyang nah itu harap benar lagi orang habis sembahyang subuh disambungnya ulang sembahyang isra maka dia dapat pahala haji umrah tambah sempurna jadi nak kadar menyambung lawan sembahyang isra batang tubuhnya wajib lepas daripada api neraka. Kalau ia sama Isra sudah dapat itu tambah lagi dapat pahala haji dan umrah. Jadi bila pian sembahyang Isra maka pian mendapatkan kembali pahala orang berhaji, pahala orang berumrah, walaupun kita kada berhaji kada berumrah. Nah, jadi jelaslah Allah memberikan pahala. Tinggal kitanya aja lagi hendak menggawainya. Dan Allah menolongnya kita, Allah telah membimbing kita sampai akhir hayat kita. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Min Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa katina Muhammad al-amin ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu wa habaibina wa jami'i jawanina wa man ahbana ya Allah bi sunnati balika as-salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim.